Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang teman-teman di kelas Meet the CEO. Sambil nunggu yang lain, sebentar, saya setting dulu. Jadi ini peraturannya kita unmute dulu untuk semua. Setelah itu kita kan ada 2 sesi. Sesi pertama sesi mendengarkan dari tamu kita, yaitu Bang Ali. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Oke. Unmute. Oke, sebentar saya lagi setting untuk audionya. Halo Bang Ali, suaranya belum masuk. Bentar. Halo. Oke. Sudah kedengeran? Sudah ya? siap. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di kelas online Meet the CEO. Tamu kita malam ini sangat spesial, yaitu Bang Ali Mukhtar. Selamat malam Bang Ali. Ya, malam. Salah Mas satu Ardi. Iya, pendiri atau founder pengusaha kampus, sekaligus pengusaha, yaitu di bidang hijab, yang namanya Jasa Hijab. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih Bang Ali memulai bisnis, terus mengapa atau bisnis apa yang diambil, setelah itu online kah atau offline, dan udah berjalan berapa lama, habis itu marketing channelnya lewat apa sih gitu. Dan mungkin ada sedikit tips-tips sukses gimana untuk memulai bisnis, dengan tips bagaimana survive di kondisi seperti saat ini, yaitu sedang terjadi surut ya, perekonomian surut dikarenakan wabah virus corona. Oke, tanpa membuang waktu yang panjang lagi, saya persilakan Bang Ali bisa memperkenalkan diri dan memulai sesinya. Silakan Bang Ali. Ya. Terima kasih Mas Ardi untuk waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu teman-teman sekalian. Saya akan coba untuk sharing ya. Ini pengalaman saya dalam membangun bisnis, terutama bisnis hijab, yang mana marketing channel ini saya full online, dan bagaimana
cara saya untuk tetap bisa survive di kondisi pandemi corona ini ya, di mana mungkin kalau kita lihat banyak sekali, bukan hitungan jari ya, rata-rata hampir semua bisnis ini memang sedang slow down, sedang turun gitu ya. Nanti saya coba untuk sedikit memberikan tips-tips lah ya, agar bisa tetap berjalan lah. Minimal tetap berjalan, minimal tetap bisa makan kita, dan bisa bayar gaji karyawan lah ya, kalau ada karyawannya. Ya, saya ada bisnis jasa hijab, ini yang saya fokusin. Dan biasanya sih kalau ngelihat tren-tren sebelum-sebelumnya, biasanya memang kalau hijab itu fokus apa namanya dia grafik atau tren naiknya itu di peaknya itu di bulan puasa gitu ya. Makanya alhamdulillah sampai dengan saat ini orderan-orderan di jasa hijab itu masih terbilang normal lah ya. Bahkan cenderung naik karena mungkin bulan depan juga kita kan udah mau bulan puasa ya. Bulan depan udah bulan puasa, kurang dari sebulan lagi kita udah bulan puasa. Kenapa jasa hijab belum terlalu berpengaruh gitu ya dengan kondisi atau dengan ini apa namanya wabah corona, dengan adanya wabah corona ini. Nah ini karena mungkin dari awal kita model bisnisnya itu memang full online yang pertama, terus yang kedua juga mengandalkan banyak sekali supplier gitu ya. Jadi kalau misalkan ada supplier jasa hijab yang tutup satu, nah ini masih ada yang lain. Tapi kalau tutup semua, kayaknya jasa hijab juga udah nggak bisa jualan gitu ya. Nah jadi mungkin saya mau cerita dulu ya sebelum apa namanya kondisi jasa hijab sekarang. Jadi jasa hijab ini kita bangun saya sama istri itu di tahun 2015. Waktu itu saya punya tetangga itu dia kebetulan produksi gamis gitu ya, punya konveksi sendiri, produksi gamis. Nah waktu itu kita coba untuk cari bisnis. Kebetulan ketemu beliau karena teman arisan gitu ya, arisan di RT di sana. Waktu saya masih tinggal di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, ngobrol-ngobrol, ini kayaknya bisa nih dijualin gitu. Akhirnya kita coba jualin brand tetangga. Waktu itu nggak modal. Waktu itu kita cuma ambil fotonya, sini kita jualin. Begitu ada orderan, karena dekat lokasinya, ya udah barang dikirim gitu. Lama-lama orderan makin banyak, akhirnya kita nyetok waktu itu. Dan suatu puncaknya itu waktu sekitar 3 bulan setelah itu, bulan puasa, kita alhamdulillah penjualan hampir 100 juta waktu itu omset. Itu baru di bulan ketiga. Jadi reseller penjualan terbanyak lah waktu itu. Nah, masuk tahun 2016, karena waktu itu ada sedikit modal, akhirnya diskusi sama istri, kayaknya kita masuk ke produksi aja nih gitu ya. Nah ini salahnya apa namanya saya waktu itu salah langkah sama istri. Kita akhirnya masuk ke produksi, singkat kata bermodalkan waktu itu ada 50 jutaan, masih kurang lah ya kalau mau masuk ke produksi uang segitu. Akhirnya kita produksi berapa ratus piece gamis gitu ya. Begitu selesai produksi kita jualin, kok ini nggak kejual gitu. Nggak apa namanya penjualannya itu nggak sebanyak kita ngejualin brand tetangga, brand punya teman gitu. Akhirnya waktu di 2016 itu kita jatuh. Nah, di 2017 itu karena itu udah terpuruk banget gitu ya. Di 2016, 2017 saya selama 2016 itu, selama terpuruk itu saya coba untuk banyak silaturahim ya ke teman-teman, terus ikut-ikut kopdar, seminar-seminar bisnis online dan seterusnya. Akhirnya ketemu banyak supplier atau brand-brand di kopdar-kopdar itu gitu ya. Akhirnya waktu itu ketemu brand, salah satunya brand Nibras. Ada 5 brand dia. Nah, waktu itu kita akhirnya singkat kata jadi salah satu agen lah. Salah satu agennya si Nibras ini. Akhirnya mulai jualan lagi nih, punya tetangga. Stok di rumah ini yang gamis kita produksi itu masih banyak nih. Kejualnya dikit banget lah, intinya seperti itu. Akhirnya kita ngejualin brand baru. Nah, penjualannya ini lumayan bagus nih. Lumayan bagus terus kita coba awalnya dari Instagram, terus kita ngerambah coba jualan juga ke marketplace gitu ya. Waktu itu 2017 itu kita mulai masuk jualan di Shopee waktu itu. Shopee sama Tokopedia dan Lazada. Nah, ternyata penjualan di Shopee ini malah bagus gitu ya.
Bagus, akhirnya itulah awal mula jasa hijab mulai naik lagi. Nah, waktu itu eh, kita konsepnya beda lagi nih, karena kita udah nyadar, oh kayaknya kita kalau untuk produksi bukan kapok ya, tapi udah jadi pelajaran banget. Karena kalau untuk keahlian saya pribadi itu terutama di digital marketing ya, ngejualin gitu. Ke produksi itu belum punya pengalaman dan nggak ngerti sebenarnya. Jadi waktu itu modal nekat aja gitu. Akhirnya waktu itu akhirnya di 2017 kita putusin jasa hijab ini fokus untuk mendistribusikan brand-brand punya orang lain gitu ya, yang sudah dikenal. Akhirnya berjalannya waktu sampai dengan saat ini sudah ada 12 brand yang kerjasama dengan jasa hijab yang kita bisa jualkan. Dan insya Allah sebelum bulan puasa ini ada 4 brand lagi. Jadi total sampai sebelum bulan puasa ini ada 16 brand yang kita jualin gitu. Yang kita jualin. Jadi fokusnya kita menjualkan, terus kita juga buat website jasahijab.com, itu platform untuk reseller. Dan kita juga ngejualin sendirinya itu lewat marketplace, lewat Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Seperti itu. Jadi sudah dari 2016 sampai dengan saat ini sudah 4 tahun. Alhamdulillah terus berkembang gitu ya. Nah, ini itu sedikit ya, sekelumit tentang perjalanan saya membangun jasa hijab. Nah, ini pertanyaannya, kenapa sih teman-teman harus mulai untuk bisnis online gitu ya? Next. Nah, ini alasan pertama. Jadi kalau kita ngelihat data statistik ini belum bicara di luar negeri ya, sedunia gitu ya, penetrasi internet di Indonesia aja per Januari 2020 itu jumlah penduduk Indonesia kan sekitar 272 juta ya, sekitar 272 juta, di mana pengguna ponselnya itu malah lebih banyak dari jumlah penduduk. Jadi kadang-kadang ada orang satu punya gadget 2 gitu ya, atau 3 dan seterusnya. Makanya pengguna gadget itu totalnya ada sekitar gadget itu sekitar 338 juta gitu ya. Nah, penetrasi internet itu sekitar 64% atau sekitar 175 juta. Itu dalam kondisi normal kemarin tuh ya, per Januari. Kalau saya sih yakin per bulan ini nih, karena wabah corona ini, saya yakin penetrasi internetnya itu bisa jauh lebih besar dari 64% gitu ya. Karena kenapa? Sekolah-sekolah diliburin, belajarnya semuanya pakai internet online gitu kan. Otomatis kan semua murid pasti menggunakan internet gitu kan. Seperti itu. Terus juga orang kerja semua segala macam juga disaranin bekerja dari rumah seperti itu. Nah, itu pengguna sosial medianya juga termasuk yang paling aktif ya di dunia. Next. Nah, ini yang alasan berikutnya selanjutnya ada borderless. Artinya nggak ada batas ya. Kalau kita jualan online itu pasarnya tak terbatas gitu ya. Kita mau kirim kemanapun. Saya malah dapat orderan itu banyak dari luar-luar Pulau Jawa ya. Tapi ini sekarang dengan adanya wabah corona ini agak berefek ya, karena beberapa daerah itu ada yang sudah di lockdown kan, kayak Tegal gitu ya, terus juga Papua. Itu JNE sama JNT-nya nggak bisa untuk ngirim gitu ya. Nah, tapi saya juga bisa ngebayangin gitu ya, kalau bisnis saya ini tapi mudah-mudahan aja nggak terjadi ya, nggak akan berhenti lah istilahnya, stuck ketika jasa pengirimannya itu JNE atau JNT itu nggak bisa ngirim. Tapi kalau JNE JNT itu nggak bisa kirim atau ekspedisi lain nggak bisa ngirim, itu bisa kita bayangkan berapa banyak toko online atau penjual yang dia terpaksa nggak bisa mendapatkan uang gitu ya, terpaksa nggak bisa jualan lagi gitu ya. Karena bisa jadi saat ini di tengah wabah seperti saat ini, ya mau nggak mau orang semuanya beralih ke online gitu. Kayak orang belanja juga sekarang banyaknya ke online gitu, karena dia lebih milih kalau misalkan dia ke mall atau ke supermarket seterusnya, itu malah potensi tertularnya juga kan lebih besar gitu ketimbang kita belanja online seperti itu. Makanya saya sih punya pemikiran kayaknya sih untuk jasa pengiriman meskipun kita beneran di lockdown gitu ya, itu kayaknya tetap diusahakan sama pemerintah gitu ya, logistik itu tetap bisa dikirim gitu. Seperti itu. Next, Mas. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga
akibat adanya virus corona, wabah atau pandemi corona ini yang sudah menimpa banyak sekali negara, hampir semua negara ya, termasuk juga di Afrika sekarang sudah banyak yang kena negara di Afrika. Jadi orang akhirnya baik penjual maupun pembeli akhirnya semuanya beralih ke online gitu. Akhirnya semuanya beralih ke online. Bisnis-bisnis semuanya rata-rata hampir semuanya saya lihat udah mengandalkan online gitu ya. Kecuali emang beberapa bisnis yang dia nggak bisa online gitu. Bahkan orang kerjanya juga karena memang sudah dianjurkan gitu ya sama pemerintah untuk kerja dari rumah gitu ya. Maka ini menjadi alasan yang menurut saya this is the time gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai untuk bisnis online gitu, ini saatnya gitu ya. Atau bisa dibilang ini saatnya untuk Indonesia atau negara-negara lain gitu ya. Indonesia terutama untuk masuk ke industri 4.0 gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini ada tantangan yang nggak gampang gitu ya untuk dilalui. Tapi kalau kata Profesor Renald Kasali itu selalu ada jendela peluang gitu ya istilahnya di setiap kesulitan gitu. Nah peluangnya apa? Yaitu tadi ini teman-teman punya peluang untuk mulai serius untuk tadi menggarap bisnis online atau Indonesia itu masuk ke industri 4.0 seperti itu. Next, Mas. Nah, ini plus minus jualan lewat marketplace nih ya. Nah, plus minusnya nih, kalau saya prinsip sebenarnya kalau jualan itu semuanya di awal kita coba aja dulu. Misalkan kita jualannya apa? Fashion, muslimah atau misalkan bulan puasa makanan gitu ya. Atau di wabah kayak gini yang paling banyak misalkan hand sanitizer gitu ya atau masker segala macam itu kita gunain aja semua channel yang ada, WhatsApp kayak ya kan, Facebook kayak, Instagram kayak, marketplace kayak, itu semuanya kita gunakan gitu. Nah waktu itu saya juga menggunakan semuanya, tapi ternyata setelah menggunakan semuanya, oh ternyata paling enak itu saya ngerasanya lewat ngejual itu lewat marketplace seperti itu, terutama di 2 marketplace yang paling banyak jasa hijab dapat orderan itu Shopee dan Lazada gitu ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangan nih bermain di marketplace. Nah, kelebihan-kelebihannya yang pertama sistem yang mudah dan gratis. Jadi kita kalau mau jualan di marketplace kan kita nggak perlu bayar, tinggal buat akun ya kan, nama akunnya apa, masukin email, nomor HP dan seterusnya kan, alamat toko sama rekening segala macem. Udah tuh kita udah dapat kayak semacam website ya di akun di dalam marketplace itu. Dan semua sistemnya sudah rapi, sudah ada. Jadi kita nggak perlu buat website, nggak perlu buat kita cuma tugasnya posting, kalau ada yang nanya kita bales gitu. Nanti kalau ada orderan, dapat notifikasi, uangnya ditransfer ke marketplace gitu ya, kita tinggal kirim barang, nah nanti kita tinggal input resi atau kalau udah otomatis resinya, itu udah langsung kedetek semua, kelacak semua, dan nanti uangnya itu dari marketplace, dari penjual ke marketplace ke kita gitu. Jadi sistemnya itu gampang banget, mudah gitu, dan gratis. Itu kelebihan kalau kita main di marketplace. Bandingin kalau kita misalkan ngebuat website sendiri, wah itu PR lagi dah tuh. Udah biayanya ada, nggak kecil gitu ya. Dan juga kita harus ya tadi nyeting A sampai Z-nya gitu. Nah yang kedua aman ya. Jadi orang kalau jualan atau belanja di marketplace itu, kalau saya pribadi sih nggak pakai mikir takut untuk ketipu atau takut untuk apa ya, enggak, karena aman, karena duit itu ke marketplace dulu nih setelah kita bayar. Saya pembeli nih, customer beli produk di saya, duit itu ditaruh dulu nih di marketplace. Nanti setelah barang saya kirim nyampe ke konsumen, baru tuh uang itu ditransfer ke saya gitu, saya cairin. Kalau misalkan barang itu nggak saya kirim, nah nanti si pembeli kan nggak nerima, itu bisa mengajukan pembatalan bahwa si customer ini nggak menerima barang. Jadi insya Allah aman. Bandingin kalau misalkan kita jualan di Instagram, kadang-kadang customer juga belum tentu langsung percaya gitu. Atau kadang-kadang kita belanja lewat Instagram, kita banyak tipu gitu. Sampai sekarang banyak gitu ya penjual-penjual yang emang niatnya nipu gitu ya di Instagram atau di Facebook atau tempat lain. Terus yang ketiga, kelebihannya itu trafficnya tinggi ya di marketplace. Itu kayak marketplace besar seperti Shopee, Lazada itu trafficnya seharinya itu mungkin bisa ratusan ribu atau jutaan pengunjung gitu ya per hari. Sangat tinggi banget. Bandingin kalau kita punya website sendiri,
Atau ya kita punya website nih, kita mau mempromosikan website kita ke orang gitu kan. Intinya kalau jualan itu ngedatengin traffic kan, makin tinggi traffic, potensi penjualannya makin besar gitu ya. Nah, itu PR lagi tuh, ngedatengin traffic itu. Bahkan kalau untuk ngedatengin traffic, kita butuh biaya yang nggak kecil gitu ya, untuk datengin misalkan 1.000 traffic ke website kita gitu. Nah, tapi kalau di marketplace ini trafficnya udah tinggi, tinggal gimana cara kita untuk optimasinya aja gitu ya. Jadi trafficnya udah tinggi. Jadi pengunjung marketplace itu udah banyak. Apalagi di tengah wabah kayak sekarang. Orang belanja sembako aja kebanyakan sekarang udah ngebela-belain belanja lewat marketplace gitu ya. Seperti itu. Saya juga termasuk yang malas banget keluar gitu. Karena satu, kita takut ketularan gitu ya. Atau takut menulari, ya udah mending kita amannya gimana? Ya udah belanja di marketplace aja gitu. Ntar dianterin gitu. Nah, yang keempat, itu banyak promo ya. Jadi orang banyak kenapa mau ke marketplace, itu tadi banyak promo free ongkir gitu ya. Terus promo-promo cashback, promo-promo flash sale dan lain sebagainya, itu banyak banget tuh di marketplace karena mereka memang sering bakar uang gitu ya. Uangnya itu ibarat kata nggak berseri gitu, sangat besar banget. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, dia persaingannya ketat dan harga bersaing. Bahkan bisa dibilang ini banting-bantingan harga. Gitu. Makanya saya termasuk yang nggak terlalu ini dengan banting-bantingan harga sih ya, nggak suka. Makanya saya lebih ke gimana caranya bisa ngedatengin traffic lebih banyak gitu. Padahal yang ngasih diskon produk yang sama yang saya jual itu jauh lebih banyak. Tapi saya pelajari teknik-teknik atau tips-tips atau trik-trik supaya kita bisa mendatangkan traffic itu lebih banyak dari pesaing kita gitu. Kalau saya prinsipnya ke sana. Kalau untuk banting-bantingan harga, saya nggak terlalu ini banget gitu. Tapi kalau kita punya produk marginnya gede, kita harga atau diskonnya kita kasih gede, wah itu enak banget tuh. Jadi memang orang di marketplace itu lebih milih untuk produk-produk yang diskonnya kecil gitu ya. Nah, yang kedua itu piutang. Jadi uang itu baru masuk ke Shopee, nanti baru cair. Makanya kita butuh modal yang agak gede sih. Terus yang ketiga, database jadi milik marketplace. Kita nggak punya database kecuali kita merekap orderan dari marketplace, kita rekap lagi nih sendiri. Itu jadi PR lagi kan. Next, Mas. Nah, ini Shopee Jasa Hijab. Alhamdulillah penjualannya sudah, ini bukan untuk sombong, tapi mudah-mudahan buat motivasi teman-teman, sudah 1,5 miliar lebih, alhamdulillah. Dan biasanya sih peaknya di bulan puasa, mudah-mudahan juga penjualannya bisa minimal sama lah dengan tahun lalu gitu. Terus next, ini di Lazada. Nah, ini 2 marketplace yang kita paling andalkan ya untuk penjualan. Next, Mas. Ini buat motivasi ke teman-teman aja bahwa dari bisnis online itu kita bisa loh, bahkan kondisi kayak sekarang, saya udah bekerja dari rumah itu sejak tahun 2015 gitu. Udah dari dulu. Udah dari 2015. Makanya begitu ada pandemi ini, kita memang udah dari dulu gitu, jadi nggak terlalu pengaruh banget. Karyawan juga emang udah setengah tahun yang lalu kita kerja di rumah masing-masing aja. Yang penting kita ada, ini harus dia kerjain, mantaunya kayak gini gitu. Alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh ya untuk sistem kerjanya. Next. Nah, ini tips sukses dari Jasa Hijab nih ya, versi saya. Yang pertama, kalau teman-teman mau jualan, yang pertama itu riset dulu dan temukan produk yang teman-teman mau jual ya. Banyaklah cara temukannya, teman-teman bisa, ya kalau lagi pandemi kayak gini, teman-teman pikir-pikir aja ya. Sebenarnya kebutuhan yang paling banyak apa sih sekarang? Kayak masker gitu kan, kayak apalagi misalkan hand sanitizer, kalau makanan mungkin frozen food gitu ya. Terus apalagi misalkan kalau punya konveksi mungkin bisa dialihkan ke produksi masker gitu ya, atau produksi alat-alat kelengkapan inilah ya, buat biar orang safety gitu. Atau kalau ke makanan atau minuman yang lebih membuat orang jadi imunnya kuat gitu ya. Yang kayak gitu tuh. Itu teman-teman bisa sambil riset, atau bisa cari-cari juga di googling gitu ya, atau di marketplace juga banyak kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau produksi sendiri juga nggak masalah sih kayak gitu. Nah, terus yang setelah dapat tips yang kedua, saran saya, kalau ini yang dilakukan Jasa Hijab ya, karena paling simpel banget,
kita udah jualin brand orang lain aja dulu gitu. Karena kalau kita harus produksi sendiri, itu butuh waktu lagi kan, butuh kita pengalaman produksi, terus juga kita butuh modal gitu, butuh banyak lah, kompleks ya kalau udah masuk ke produksi gitu ya. Jadi paling simple kita jualin brand dulu, jualin orang lain, nanti begitu kita udah ada penjualan, ada modal, kalau mau produksi nggak apa-apa gitu. Nah terus tips yang ketiga, manfaatkan semua channel. Seperti yang tadi saya di awal bilang, udah jualan aja tuh lewat WhatsApp gitu ya, Line, Facebook, Instagram, marketplace semuanya jualin. Ntar dari situ akan ketahuan tuh orderan paling banyak lewat mana sih gitu. Nah itu yang bisa kita fokuskan di situ. Terus yang keempat itu berani beriklan ya, karena untuk datengin traffic itu meskipun di marketplace trafficnya tinggi, tapi kan penjual yang lain itu banyak banget, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang jualan gitu. Misalkan saya jualan gamis, yang jualan gamis itu bukan cuma saya. Kita kalau jualan di marketplace itu ibarat kata kita lagi di tengah hutan gitu ya. Kita masuk ke hutan, susah ditemuin orang gitu. Gimana caranya supaya kita gampang ditemuin, kita beriklan gitu. Nanti kalau kita beriklan, nanti ibaratnya produk kita atau toko kita itu ada di page atau ada di halaman-halaman awal. Jadi gampang ditemuin orang. Jadi trafficnya tinggi. Orang yang lihat produk kita tinggi, potensi untuk penjualannya juga makin tinggi biasanya. Ya ini untuk beriklan, teman-teman bisa googling sendiri di YouTube, itu banyak lah cara-caranya. Terus yang selanjutnya ini banyak-banyak silaturahim. Ini beneran saya alami sendiri ya. Begitu Jasa Hijab tahun 2016 itu jatuh, itu saya bener-bener keliling-keliling aja tuh. Temuin teman, ngobrol, diskusi, terutama yang bisnisnya sama gitu ya. Bisnisnya sama, waktu itu fashion teman-teman saya temuin gitu. Oh, dari akhirnya dapat ilmu, dapat channel, dapat jaringan, dapat supplier. Akhirnya kita bisa bangkit lagi dari sana gitu. Terus selanjutnya rajin-rajin update ilmu, ini udah wajib ya. Mau di bisnis apapun harus update ilmu gitu ya. Apalagi ke bisnis online ya, marketplace misalnya ya, itu dia fitur-fiturnya perbaharuin terus gitu. Kalau kita nggak update, kita bisa ketinggalan gitu dengan kompetitor yang lain. Next, Mas. Nah ini tuh tips survive bisnis di masa wabah corona. Kayak gimana sih? Nah yang pertama, yang paling penting sih kalau menurut saya, di kondisi sekarang itu teman-teman jaga kesehatan dulu ya. Itu nomor satu. Karena kalau misalkan kita imunnya nggak kuat, kena virus corona bahaya nih. Taruhannya nyawa soalnya. Ya kan? Taruhannya nyawa. Terus usahakan juga jangan maksain untuk tadi banyak keluar ketemu orang segala macam. Kita ikutin aja anjuran pemerintah untuk tadi social distancing dan kerja dari rumah gitu ya. Nah, itu nomor satu gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua, teman-teman jangan boros ya. Kalau teman-teman punya uang, itu benar-benar dah. Ini kita nggak tahu masalahnya kondisi kita sekarang ini, dia akan berlangsung berapa lama nih nggak ketahuan loh. Sebulan kayaknya sih enggak ya, bakal lebih gitu. Masalahnya grafiknya belum ada keturun nih di Indonesia nih. Di Tangerang Selatan aja saya baca itu dia darurat memperpanjang masa liburannya itu sampai 29 Mei. Sampai setelah Lebaran tuh. Itu saya baca tuh di Tangerang Selatan. Kalau di Jakarta kan masih 19 April ya. Ke Tangerang udah sampai 29 Mei, artinya setelah Lebaran. Nah, karena durasinya ini panjang, maka penting banget kita punya uang cash, penting banget untuk jangan boros gitu. Beli barang-barang atau keperluan-keperluan yang memang kita istilahnya emang benar-benar butuh gitu ya. Barang-barang secondary, ya kalau menurut saya barang-barang yang tersier yang luxury gitu ya, yang mewah-mewah itu kayaknya emang pertama dari bisnisnya juga pasti drop banget, dan dari orang juga kebanyakan pasti mereka akan berhitung banget gitu ya untuk ngebelanjain duit-duit mereka gitu. Jadi kuncinya jangan boros. Terus yang selanjutnya yang ketiga, diversifikasi atau pivot. Diversifikasi ini maksudnya kalau contoh nih ya, teman-teman usahanya konveksi gitu ya. Jualan tas gitu ya. Oh ternyata dengan adanya wabah corona ini penjualannya ngedrop gitu ya. Ya udah konveksinya alihin untuk produksi masker gitu misalkan. Itu diversifikasi. Jadi dibedain gitu ya. Nah bisnis-bisnis yang lain itu juga bisa coba teman-teman cari lah ya.
diversifikasinya apa. Atau pivot bener-bener teman-teman ya udah bisnis sekarang stuck banget, itu bener-bener kayak tutup sementara sampai ini normal lagi, cari bisnis yang potensial di masa sekarang ini, di masa lockdown seperti sekarang ini apa gitu. Itu teman-teman bisa jalankan seperti itu. Yang penting kan kita dapat uang dulu lah ya. Kalau dengan kondisi sekarang kayak gini gitu. Nah, nanti kalau udah normal baru bisnis yang kita udah jalankan itu di awal itu udah bisa kita jalanin lagi. Nah, yang keempat ini go online dan optimasi. Ya, mau nggak mau ya kondisi kayak gini kita harus online. Makanan juga kalau bisa online lah ya. Kayak teman-teman yang misalkan kan banyak banget ya di mall-mall minuman-minuman atau makanan-makanan kuliner, kafe-kafe itu orang masalahnya sekarang udah nggak boleh kumpul. Dikumpul pasti dibubar-bubarin gitu. Itu saya udah banyak banget. Bahkan laundry aja tuh tadi teman saya di Facebook udah ditutup, tokonya dijual-jualin tuh peralatannya. Laundry tuh. Apalagi makanan yang orang tempat-tempat nongkrong gitu ya, kayak kafe segala macam itu udah pasti terpukul banget lah ya. Nah itu juga mungkin teman kalau yang kayak gitu tuh bisa disiasatin gimana caranya, bisa ngejual yang bisa di delivery gitu ya. Terus bisa sangkut-sangkutin dengan yang produk-produk yang sehat gitu ya. Ya mungkin tips-tipsnya aja, mungkin sedikit tips ya kalau misalkan teman-teman ke kuliner, tunjukin juga tuh video teman-teman produksinya itu kayak gimana gitu. Yang pasti sehat, terus higienis dan seterusnya gitu ya. Jadi orang biar aman gitu ya, ngelihat proses produksinya. Terus selanjutnya perbanyak supplier dalam negeri. Nah ini juga yang bisnisnya importir, ini saya yakin sangat terpukul banget, terutama yang barang-barang dari Cina ya. Ini udah susah banget tuh pasti sejak berbulan-bulan kemarin itu untuk dapetin produk ya dari apa namanya dari Cina gitu ya. Nah ini perbanyak supplier. Kenapa harus diperbanyak? Karena pengalaman dari saya, alhamdulillah ada 12 brand, 4 brand mau masuk, itu begitu ada satu brand yang nggak bisa, masih ada yang lain. Yang ini nggak bisa, masih ada yang lain gitu. Jadi kita jualan masih bisa terus berjalan gitu. Selanjutnya manfaatkan teknologi untuk manage kerjaan dan karyawan gitu ya. Banyak lah ya tools-toolsnya untuk kita bisa itu tadi memantau progres atau kinerja karyawan. Salah satunya itu mungkin Trello gitu ya. Atau apalagi sih selain Trello itu Basecamp ya. Basecamp.com tuh atau Monday.com itu teman-teman bisa pelajari, bisa gunakan yang paling enak gitu digunakan. Selanjutnya perdalam minum bisnis ini udah wajib gitu ya. Next, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Itu aja yang bisa saya sampaikan. super sekali ya. Iya, Bang Ali terima kasih atas ilmunya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan saya bacakan. Yang pertama, gimana sih kiat-kiat dari Bang Ali untuk nentuin bisnis core yang sesuai dengan kita gitu? Yang kiat-kiatnya ya? Ya. Ya, pertama mungkin kita bisa ini ya, bisa pelajari passion kita atau kesenangan kita apa sih gitu. Itu kesenangan kita apa? Ternyata misalkan dari kecil itu teman-teman udah suka diajak berkebun sama orang tua misalkan gitu ya. Sampai teman-teman senang pohonan gitu ya, senang nanam gitu ya. Nah itu teman-teman gak ada salahnya bisa untuk masuk ke bisnis ya pertanian gitu. Entah itu misalkan katakanlah hidroponik gitu kan, atau misalkan teman-teman jualan tanaman hias atau jualan bibit atau jualan apapun, peralatan-peralatan dan sebagainya. Pelajari aja dulu sebanyak-banyak. Nah, itu yang pertama tipsnya, teman-teman cari passion teman-teman apa. Nah, terus bisa juga tips yang lain itu teman-teman coba apa yang paling sering teman-teman temukan gitu dalam keseharian teman-teman, yang paling sering teman-teman kayak saya nih. Saya kenapa milih ke bisnis online gitu? Karena memang kerjaan saya dari tahun 2012 itu, waktu itu kan cerita sedikit, 2012 itu kan zaman-zamannya pilkada ya, zaman-zamannya pilkada DKI Jakarta waktu itu. Nah itu saya kebetulan jadi relawan salah satu calon gitu. Nah jadi relawan salah satu calon, itu kebetulan waktu itu mulai booming Twitter tuh ya. Akhirnya saya coba optimasi lewat Twitter tuh. Saya kulik-kulik, ternyata menemukan cara memperbanyak followers itu dengan cepat gitu. Waktu itu. Akhirnya
mulai keranjingan tuh optimasi dari situ optimasi Twitter gitu ya, optimasi Line Ad waktu itu, optimasi Instagram, berlanjut sampai akhirnya saya nyadar, ini kemampuan saya kayaknya di sini nih. Akhirnya udah saya tinggal cari produk aja terus saya pasarin gitu. Jadi teman-teman bisa dengan cara yang paling sering teman-teman temukan itu apa sih? Yang paling sering teman-teman ini. Terus juga bisa dari keahlian teman-teman apa gitu. Itu yang teman-teman bisa jual. Idenya apa? Seperti itu. Dan banyaklah cara-cara lain untuk bisa menemukan. Dan nggak ada cara lain selain teman-teman harus langsung coba aja gitu. Jadi nanti begitu coba dengan yang A, udah usaha maksimal gitu ya, ternyata rezekinya belum dapat, ya udah coba yang lain gitu. Berarti intinya jangan pernah takut untuk mencoba ya, Bang? Ya benar, jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua dari Bobby. Dia ini sebenarnya ahli di bidang IT atau mengelola website. Jadi sebelumnya dia ngasilin uang dari AdSense atau iklan yang ada di website. Nah, dia tuh pengen ke depannya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, tapi masih ragu, Bang, mulainya. Soalnya ada berapa pertimbangan baik dari segi modal ataupun mentor gitu. Yang saya butuhkan pertanyaan, gimana sih menyikapi keraguan itu, Bang? Iya, sebelumnya saya tanya balik, sudah menghasilkan belum dari AdSense-nya? Bentar, saya ini penanyanya siapa? Bentar, namanya? Saya itu unmute dulu. Oke, dari Bobby, ya. Sudah mungkin menghasilkan belum, Mas, sudah AdSense-nya, Mas? Sudah menghasilkan mungkin, Bang. Tapi sudah. Susah kan memang. Ya, sudah menghasilkan ya. Iya. Kalau memang sudah menghasilkan, dioptimasi aja terus, Mas. Dioptimasi. Saya belum terlalu tahu banyak tentang optimasi AdSense gitu ya. Tapi kalau menurut saya di tengah kondisi sekarang ya, itu bisnis-bisnis yang kayak gitu malah yang paling enak sih menurut saya. Ya, jadi. Karena itu bisa dibilang, bisa jadi konsultan ads gitu ya. Nggak ada matinya ya kondisi sekarang kan. Karena yang perlu kita lakukan apa? Tadi website kita gimana caranya datengin. Sekarang itu makin besar kan, makin banyak gitu. Artinya orang yang online itu makin banyak. Nah, potensi website Mas untuk dilihat juga kan akhirnya makin banyak gitu. Jadi terus aja dioptimasi, terus dipelajari ilmunya, Mas. Sering-sering ikut kopdar, seminar. Saya juga beberapa teman banyak tuh yang dia punya penghasilan dari AdSense. Dan menurut saya itu bisnis yang, karena semua orang sekarang kerjanya udah dari rumah gitu ya. Dan AdSense itu kan kerjanya mah dari mana aja gitu ya. Yang penting gimana caranya optimasi website-nya. Jadi traffic-nya tinggi, yang ngeklik banyak dari iklan gitu ya, dapat uang gitu. Menurut saya itu bisnis online yang kayak gitu itu yang enak lah ya di tengah kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini gitu. Jadi terusin aja, Mas. Nggak usah ragu gitu. Dioptimasi aja, diterusin gitu. Kalau mau coba bisnis lain yang nggak apa-apa, kan juga nggak 24 jam juga kan ngurusin itu. Bisnis online yang lain juga silakan aja, nggak apa-apa. Selama waktunya itu masih ada, nggak ganggu. Kalau misalkan masih kuliah, nggak ganggu kuliahnya atau nggak ganggu keluarganya. Jadi terus aja dioptimasi. Mau coba bisnis lain juga nggak apa-apa gitu. Siap. Gitu, Oke, Mas. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika kita ingin membuka usaha online, bagaimana cara untuk tetap bisa bersaing dengan yang lain? Karena kita mulai dari nol dan belum ada kepercayaan gitu. Gimana tuh, Bang, untuk membangun confidence? Pertama, iya bisa bersaing dengan lain ya. Pertama, coba Ramli ya ini ya. Coba cari, Mas Ramli, cari produknya dulu nih. Cari produk apa nih? Nah, kalau kondisi sekarang nih kan, ini online lagi inilah ya, lagi jadi andalan banget gitu ya. Karena semua barang dikirimnya online. Entah apa